Apakah pendidikan kita sengaja dirusak? Pendidikan adalah pilar utama kemajuan sebuah bangsa. Dengan pendidikan yang kuat, masyarakat dapat berpikir kritis, menciptakan inovasi, dan bersaing di kancah global. Namun, ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin suatu negara tetap lemah dan bergantung pada produk negara lain. Salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan merusak sistem pendidikannya. Ini tanda-tanda pendidikan sengaja dirusak. Tanda pertama. Mengurangi kualitas guru. Gaji guru sengaja dibuat sangat kecil, sehingga mereka tidak bisa fokus dalam mengajar. Ketika profesi guru tidak dihargai secara finansial, banyak tenaga pendidik kehilangan semangat, bahkan terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Guru sengaja dibuat lebih fokus pada administrasi, alih-alih berfokus pada mendidik siswa dan menciptakan metode pembelajaran yang inovatif. Guru justru dibebani dengan tumpukan pekerjaan yang tidak langsung berkaitan dengan pengajaran. Hal ini membuat energi guru terkuras, hanya untuk hal-hal yang tidak langsung meningkatkan kualitas pendidikan. Tanda kedua. Menghambat riset dan inovasi. Negara menghambat riset dan inovasi dengan sengaja membuat anggaran riset sangat kecil. Mungkin itu adalah salah satu intervensi dari negara Nippon. Hal itu diperkuat dengan fakta bahwa Nippon adalah salah satu negara pemberi pinjaman terbesar bagi negara ini. Melalui berbagai skema pinjaman dan investasi, Nippon memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi dan industri. Jika negara mengembangkan riset mobil nasional sendiri, itu bisa mengancam dominasi merek-merek otomotif Nippon yang sudah menguasai pasar lokal. Nippon memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan dominasinya di sektor otomotif. Jika negara mencoba membangun industri mobil nasional, Nippon bisa memberikan tekanan ekonomi, misalnya dengan mengurangi investasi atau mengatur kembali skema pinjaman. Ini membuat pemerintah berpikir dua kali sebelum mengembangkan industri mobil sendiri. Tanda ketiga. Fasilitas sekolah sangat buruk. Masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas adalah salah satu tanda utama. Bahkan banyak sekolah yang sudah rusak. Sekolah yang berkualitas dan memiliki fasilitas yang bagus hanya bisa diakses oleh orang kaya. Akibatnya, generasi muda tidak mendapatkan ilmu yang cukup untuk bersaing secara global. Tanda keempat. Pembodohan melalui kurikulum. Kurikulum yang dirancang untuk menghilangkan kemampuan berpikir kritis adalah salah satu metode utama untuk melemahkan sebuah bangsa. Jika sistem pendidikan hanya menekankan hafalan tanpa pemahaman mendalam atau kreativitas, maka masyarakat akan tumbuh menjadi individu yang pasif dan mudah dikendalikan. Yang lebih aneh, kurikulum sering berganti setiap pergantian menteri baru. Tanda kelima. Komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan lebih ditekankan sebagai komoditas ekonomi dibandingkan hak dasar. Misalnya UKT dibuat mahal sehingga akses pendidikan perguruan tinggi hanya bisa diakses oleh orang kaya saja. Maka ketimpangan sosial semakin lebar, dan masyarakat umum semakin sulit mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini menyebabkan stagnasi dalam kemajuan bangsa secara keseluruhan. Hal itu juga mengurangi jumlah mahasiswa yang demo untuk menentang kebijakan pemerintah yang korup. Tanda keenam. Pelemahan moral dan identitas bangsa. Pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan nasionalisme. Jika nilai-nilai budaya, sejarah, dan identitas bangsa dikikis dari sistem pendidikan, generasi muda akan kehilangan rasa memiliki terhadap negerinya sendiri. Contoh nyata adalah dulu ada pendidikan PMP, sekarang dihilangkan. Tanda ketujuh. Pembodohan melalui aplikasi TokTok. Aplikasi ini berisi video singkat, yang membuat otak terbiasa dengan informasi cepat. Hal itu akan menyebabkan anak susah mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi lebih lama, seperti membaca buku atau mengerjakan soal matematika. Setiap kali anak scroll ke video berikutnya, otak mereka akan melepaskan dopamin yang membuat efek senang. Sehingga, mereka betah berjam-jam menggunakan aplikasi ini. Hal itu menyebabkan efek kecanduan dan mengurangi minat anak terhadap aktivitas lain yang memerlukan usaha lebih besar, seperti malas belajar dan tidak bisa fokus menerima atau memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Bagian kesimpulan. Bangsa yang masyarakatnya tidak terdidik akan sulit maju. Mereka hanya menjadi konsumen tanpa daya cipta, mudah diprovokasi, dan sulit mandiri dalam membangun peradaban. Inilah strategi halus untuk membuat sebuah negara tetap tertinggal dan bergantung pada kekuatan asing.
Maka dari itu, kita harus selalu waspada dan berjuang untuk menjaga kualitas pendidikan. Hanya dengan pendidikan yang kuat, sebuah bangsa bisa berdiri tegak, mandiri, dan berdaulat di tengah persaingan global.